Yang pertama berhasil dimenangkan oleh Geek dan game kedua masih ada kesempatan pula untuk Rebellion. Tapi kita mau bertanya dulu, Rebels kalian masih semangat gak? Masih ada suaranya sementara sekarang dari Geek Community juga masih dengan semangatnya. Namun bersama-sama EPL Arena, mana suaranya? Masih tetap ramai dari kedua pendukung. Gak pernah kendor dan reset. Dari game pertama Rebellion mereka gak boleh kebawa tempo seperti game pertama. Yep. Ini harus benar-benar ditekan ya, karena tadi untuk di game pertama mereka unggul sampai dengan menit ke-12 ya. Ya. Sebelum ada tragedi tadi Orange tadi. Tragedi menit 12 ya. Iya. Sulit sih tapi memang kayak gitu kayak. Lumayan sakit loh tadi kalahnya. Cuman ini assassin dan assassin powernya Ryota juga om. Hayabusa. Hayabusa. Dan bahkan Bennett gak di-ban tadi. Ya mungkin karena memang prioritasnya ke Hayabusa. Bawain Trill bukan Swift ternyata. Oke, Trill lebih menambahkan lagi untuk base damage-nya ya. Jadi lebih sakit seharusnya untuk Shadow Kill. Itu Matt tadi baru di atlet Olimpiade pak. Lompat tebing ya. Lompat barir. Iya, tapi ini dua-dua marksman tetap sama nih. Weh, di depan yang berbeda, Kars. Hampir saja. Namun seperti apakah dia akan kehilangan dengan begitu banyak wave yang bisa dia dapatkan. Namun Kars masih mencoba untuk bisa maju lagi. Namun Vincent kembali hadir dan Kars. Bisakah dia selamat? Tidak. Wow. Plot berhasil dibuka juga. Ini satu buah keuntungan dan rotasi cepat Vincent kembali terjadi. Yep. Dan itu dia tadi level 3 memang dimaksimalkan untuk penggunaan dari Julian juga. Dan Oke, Vincent. Loh, ada sebuah pergerakan tadi yang mencoba untuk bisa mendapatkan juga memberikan gangguan. Tapi Ryota hampir saja terkena. Namun sekarang Aboy dalam keadaan cukup bahaya, tapi Aboy masih berhasil selamat. Nyaris banget pasifnya tadi ke trigger. Yap. tapi belum ke-trigger buat pasifnya. Recall sekarang buat Aboy. Tapi kayaknya masih ingin bermain di area dari turtle-nya karena butuh bantuan untuk efek sisi yang bisa diberikan dari Frozen untuk Frosty Breeze nanti. Makanya masih ke arah buff dulu. Walaupun dia udah menang level sebenarnya. Ryota masih 4. Tapi nggak mau buru-buru. Sabar dulu, tahan dulu. Mau pakai retri gak nih? Di retri? Yap, dan di retri langsung begitu saya dan Vincent. Nice. Sulit tadi seperti itu bisa maju, namun mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena turtle tersebut. Masih berhasil diamankan oleh Ryota. Pertempurannya kembali terjadi dengan dari Glacier tadi sudah dikeluarkan dan Vincent yang menjadi korban di dalam pertempuran di mana Karsnya. Akankah bisa selamat? Kars sedikit lagi tersisa. Ini dia. Dan berhasil seperti mereka untuk bisa membalikan keadaan Namu Baloyski. Flicker ke tempat yang berbeda, flicker ke tempat yang jauh lebih aman dan Kars masih Nyaris. selamat, nyaris. Iya. Satu tanda tanya besar. Tidak ada retribution. Tetap di kontes. Iya benar itu dia tadi. Yang kukira kayak mereka mau ngusir aja, mereka mau mendelay. Tapi dengan turtle yang ditahan juga tadi bisa jatuh ke tangan Rebellion. Dan tim fightnya yang terlalu terkonsentrasi di area tengah. Dan Dominator yang free banget, free hit terus-terusan yang kita lihat. Yap. Dan Matt tadi barusan udah ke trigger ya, mencoba untuk bisa mengeluarkan Kara Speedy Like Wheel-nya. Tapi pergerakan Jadera masih cukup gesit kali ini. Malah Panis. Siap di depan yang lain. Wild Charge. Oke, mau tidak mau dikeluarkan. Tapi barusan ada Phantom Trigger. Dan sekarang Dominatornya dipaksakan untuk bisa mendapatkan Karabaloy. Sayang banget tadi main eaternya miss ya. Kalau kena mungkin bisa tumbang. Yep. Tapi ini dia mungkin kekuatan buat Izas sendiri ya kayak. Dia tinggal taruh, damage-nya itu besar banget. Efek slow-nya juga berasa. Oke, langsung aja dikepung oleh 3 orang sekaligus. Inilah tadi yang harus dilakukan dari game yang pertama. Dan benar saya Caderanya berhasil ditumbangkan dan Matt bisa melakukan landing dengan sangat-sangat nyaman. Yep. Dan kelihatan Matt bisa dapetin powernya dia dengan cukup cepat di early berkat plating gold. Half sudah hilang sekarang. Sedangkan ya mungkin untuk Cadera belum ada plating yang terlalu banyak. Hanya dengan 1/8 tadi untuk plating goldnya dia. Oke, kita lihat nanti lah ya. Mungkin dampak di turtle kedua atau yang ketiga. Karena so far Rebellion unggul gold lagi untuk early-nya. Iya, nih. Ini yang harus mereka maksimalkan ya. Unggul gold ya udah. Coba buat paksa team fight. Atau kalau enggak ya coba buat cari advantage yang lebih jauh lagi. Misalnya untuk nyebrak ke jungle lawan buat cari clips-nya. Bersihkan isi jungle dari Geek. Jangan ya unggul oke, tapi langsung team fight gitu loh. Yep. Dan Vincent sudah mulai membuka untuk di area The Turtle-nya. Mereka mencoba untuk bisa menarik ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Rebellion. Baloyski menjadi satu badan terdepan dan juga Glacier tadi langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan untuk sekarang terjebak langsung sudah ke arah beberapa player X-Win yang maju bersama bisa kabur. Spirit of Destruction gak connect ke arah siapapun dan sejauh ini Baloyski lah yang menjadi korban. Tapi bayarannya turtle dan itu lumayan banget sih untuk ngedongkrak dari segi gold yang tadi sempat dipegang Rebellion ketarik sedikit. Yap.
Ya, tapi menurutku tadi ya dari Baloki bisa mundur juga sih. Oke, nah ini dia. Oh, ada kakak RBLK. Wah, halo, boleh tuh ya. Kakak. MPL ID Extremer, kunjungi juga channel official Restreamer MPL ID. Namun sekarang di bagian bawah nih ya, ada gebrakan yang sangat cepat dilakukan oleh Geek. Dapat tarot juga nih. Kai kalau belum tahu Papulung Kai ya. Hah? udah kena teman-teman. Oh, udah kenal ya? Wah, belum benar-benar Makanya saya ya. bilang kalau belum. Iya, kayak lalu, hai, ya ampun gue didada-dadain begini melewat ya ini mah. Kan mulai ya belum ya. Tapi tadi gerakan dari Geek yang menurut gue lumayan respon juga. Mereka lagi-lagi Om, satu momen aja mereka langsung balikin temponya. Yap. Ini seakan-akan kayak team fight-nya oke lah. Mungkin tidak dulu dipegang dengan Rebellion. Kayak mereka bisa snatch turtle-nya. Unggul-unggul level sedikit. Tapi untuk team fight besar yang benar-benar real itu yang selalu dimenangkan dengan Geek. Makanya. Gue ketarik dikit-dikit. Tapi Tarot juga unggul lah bisa dibilang dari Geeknya. Set 2 Blood Wings ya. Langsung ya, Aurora nggak pakai glowing dia. Oke, Blood Wings langsung. Extra shield, oke. Lalu sih. Terlalu beresiko ya tadi kamu dilanjutin juga. Iya, dan juga tebel banget kan. Yap. Grok, physical defense oke. Tapi ya, dari Vincent yang pergerakan yang harus kita cari dari Vincent adalah kapan dia bakal masuk untuk ciptain langsung instant burst down dan pick off 1 gitu loh. Dengan enhance sight, mungkin dengan efek sisi yang bisa dibantu dari wildcard atau mungkin dengan adanya first debris. Yap. Ini juga kalau kita lihat tadi dari perolehan golnya sementara nih, Matt masih unggul loh. Walaupun tadi udah kehilangan dengan satu otot yang ada di bagian bawah, tapi setidaknya overall masih aman. Iya, tapi gangguan ini baru datang sekali ya buat Cak Dera ya. Belum ada gangguan lain lagi buat Cak Dera. Turtle langsung ditarik dulu. Tapi kayaknya nggak bakal langsung komit juga dua-duanya. Ya, ini posisi yang nggak enak soalnya. Oke, Vincent akankah dia mau mengamankan ke arah purple buff terlebih dahulu, baru pergi ke arah Turtle dan bener purple buff dulu. 2 level dong nih. Rio tuh masih 9 soalnya dan Vincent 11. Yap, Oke. Vincent farmingnya sangat cepat dia lakukan, sementara Turtle-nya masih dipegang pula oleh Baloyski. Baloy dipaksa untuk mundur dengan bareng yang udah langsung dikeluarkan dan itu pun mereset langsung ke arah dari Turtle-nya. Beli waktu lagi, menunggu lagi teman-teman dari Geek Fam bisa regroup. Dan sekarang mereka bisa terbilang unggul dari jumlah. Andai Spear of Destruction-nya kena. Oke, tempat yang lain Baloy. Coba lihat ada sebuah pergerakan di awal tadi oleh Veldor. Apakah Wildcard sudah langsung terlihat? Dan sekarang dengan Glacier dengan Spear of Destruction-nya pun udah langsung connect. Cadera pun berhasil untuk bisa mendapatkan karena satu poin kill. Swilo-nya dikejar. Selesailah sudah double kill. Didapatkan oleh Veldora. Oke, tapi ya paling nggak kabar baiknya Matt berhasil mendapatkan outer turret di bagian mid lane-nya. Gak untuk Turtle, langsung dieksekusi juga dan langsung Geek Fam pegang goldnya. Iya, yang tadi tertinggal 1000 ya. Tapi tim fight bagus banget tadi buat Geek Fam. Mereka tahu kapan kondisi untuk bisa masuk juga. Dan lihat bagaimana Cak Dera yang muncul. Dan juga untuk bisa menangin lagi buat tim fight-nya. Yap, tapi kayaknya sulit dan ini akan langsung dibayarkan saja oleh pemain dari King untuk bisa mendapatkan ke arah dari outer tank ada di enemy. Tapi sepertinya masih ada sebuah percobaan untuk bisa menggagalkan apapun yang sudah dilakukan oleh pemain dari King. Tapi Caderanya masih berhasil sama dan juga pergi dan juga mendorong dengan satu Spirit of Misery. Baloyski tertinggal, Wildcard pun harus dikeluarkan. Defensif, mau tidak mau dan akhirnya mid-nya masih ketahan. Ya, tapi topnya tuh lihat tuh. Aurora split, wih mantep Wah nih. itu dia tuh ya. Auranya di atas Aurora. Mungkin Iya. tadi dipikir udah kuat tengahnya kan. Ya, jadi mau ditinggal ya tadi ya. Tapi masih bisa dipukul ternyata. Dengan satu final slash yang membeli waktu lama juga tadi untuk Rebellion bisa initiate team fight. Oke, bahkan sekarang tempo yang akan lebih pasif lagi. Mereka akan coba untuk cari keuntungan dari selain kill. Dari killnya sama-sama 4 sebetulnya. Objektifnya aja nih yang agak sedikit beda. Tapi goldnya masih so-so lah. Bedanya 300 ya nggak terlalu kerasa juga. Sebenarnya imbangnya di awal tadi. Awal bisa dipegang dengan Rebellion. Tapi lambat laun buat tim fight panjangnya sudah mulai nih. Disetir lagi buat Geek Fam juga. Dan mereka punya Aurora. Dan ini lumayan ya. Sakit banget dengan efek-efek yang diberikan dari skill-skillnya. Nah, DHL Stone Blaze-nya pun bisa Betul. dicek gitu loh untuk ke rumputan Dicicil gitu. juga dan slow kan tadi buat Hellstone Blast. Wih, di tempat yang lain. Oke, Vincent harusnya masih bisa selamat dong tapi Ryota mundur lagi. Vincent hanya melihat dari kejauhan, tidak mau membalas sepertinya. Lagi menang level sih, makanya Vincent pede banget tadi. Ya, dan ya itu dia untuk retri dan juga retri yang memang sudah dipakai. Tapi masih lama dan masih akan ada nanti. Untuk Lord yang akan spawn juga. 4 sama dari sisi point kill. Objektif berarti yang bakal dimainkan untuk kedua tim ini. Lane jauh dijalankan untuk Cak Dera. Dan lane jauh ini kalau ada Moskov biasanya juga akan dicabut turretnya. Makanya, apalagi kali ini Moskovnya bakal nyaman banget sih. Dia susah banget untuk di match up, salah satunya Hayabusa. Dan Hayabusa pun kalau kalah item, kalau level nggak bisa kemana. Wait, ada satu final slash tadi dikeluarkan dan Veldora
masih berhasil kabur loh, cepat juga responnya. Tebel juga ya. Ya itu dia untuk Veldora yang terkena Final Smash di bagian bawah. Turret berhasil untuk dicabut juga. Dari Lordnya nih, ini berani di start ke buat Rebellion. Karena menurutku Rebellion mereka lagi kalah level juga nih. Kalau mereka mau start untuk Lord yang pertama, ya startnya jangan sampai terlalu dalam ya. Ya minimal quantity menang Om. Iya, atau enggak pancing aja nih. Pancing buat teamfight, jangan pancing buat dapetin Lordnya. Apalagi mereka assassin kan. Betul. Tipikal yang bukan nge-setup. Mereka tipikal counter setup. Tapi kita akan lihat lah seperti apa kan udah mulai di-poke lagi. Waduh, matnya emang bener-bener ya. Mencoba untuk bisa memanggil namun, nah loh. Ini kalau sampai tadi Lordnya bisa dibelokin oleh Veldora akan berbahaya loh. Nah, sampai di take over ya. Dengan darah yang udah setengah tadi. Apalagi kondisi dari Ryota muncul di bagian bawah. Informasi sudah diberikan dan sekarang Geekfam. Mereka start. Oke, mereka lah yang bergantian untuk bisa nge-start lagi tapi ditarik lagi, di-reset lagi. Wah, Lord Dance ya yang dilakukan oleh mereka berdua. Kondisi sekarang Geek akan tetap unggul. Lihat dari Farlane-nya. Ya, itu Farlane-nya udah isinya. Kita cuma melihat nih ada Cak Dera di bagian bawah tadi nih. Dan kayaknya tadi orange buff mungkin jatuh ke tangan Cak Dera deh. Harusnya ya. Heeh. Bisa diambil juga. Tapi ya ini ngelihat push dari Cak Dera ini harus diutus lagi nih satu. Dan hati-hati juga. Dari tadi nih ada yang nge-scout. Iya, di Karsnya tuh lihat tuh. Diem juga as well. Oke, namun sekarang dari Lord kembali lagi. Dipancing lagi. Reset kembali. Reset. Gak ada yang mau set up all in. Gak ada yang mau mulai duluan. Dan ini bakal jadi pertarungannya 3-2 kah dari keduanya? 3 lawan 3 ya sebenarnya ya. Kalau secara posisi juga Vincent. Holy Crystal baru selesai. Damage-nya seharusnya sudah besar banget nih untuk Vincent level 15 ya maksimal level. Kalau mau di start tetap harus hati-hati ya karena ya, ini akan menunggu nih kapan final stage atau mungkin damage dari si Ryota yang masuk duluan. Ini dia gerakan mungkin Cak Dera muncul di bawah. Wah, ini mau dicepetin sih kayaknya ya. Oke, terlihat dari match-nya sudah mulai namun ada satu Spirit of Destruction. What? Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Veldora untuk sekarang walaupun Veldora pun berhasil langsung dihilangkan tapi ini tetap menjadi keuntungan yang dimiliki oleh pemain dari Geek. Bahkan dari Cadera berhasil langsung dihilangkan tapi Cadera di bagian bawah. Coba lihat apa yang dia lakukan. Cadera sendirian. Bisakah dia menumbangkan ke satu besar tapi berhasil langsung di tempatnya berbeda. Triple kill didapatkan oleh Matt. Wow, Matt mengamuk dan Cak Dera pemilihan untuk melakukan push terlihat sangat efektif. Apalagi Lord kali ini milik dari Geekfam. Thanks to Veldora. Satu bola sit tadi yang menambah nyawa Geekfam lagi. Ya itu nyaris tadi ya jatuh ke tangan Rebellion juga. Tapi ada untungnya ya, Spirit of Destruction nggak kena tadi. Yap, Cak Dera bisa push di bawah. betul. Fokus untuk bisa dapetin. Cuman tadi kalau mungkin Caderanya itu tadi connect dan Cade ke atas. bisa menang. Bisa jadi nggak ada player lagi. Betul. Plus minus. Benar-benar. Tapi ya mereka dapetin best turret. Lordnya juga mereka ambil. Ini safe banget sih untuk Geekfam. Gold dipegang mereka juga sekarang dan ya akan harus turunin tempo dari Rebellion. Mereka nggak bisa agresif lagi. Iya, kayak nunggu gerakannya lebih duluan dibuka buat Geekfam juga. Karena ya sering kali kita melihat yang duluan membuat move on seperti itu ya Rebellion ya. Kayak misalnya tadi Lordnya nih, siapa yang duluan start? Ya Rebellion yang duluan start. Akhirnya tim fightnya ya cuma di kontes tadi yang datang dari Geekfam sendiri. Oke. Bahkan kayak split push tadi udah ngeri banget. Itu hampir loh, maksudnya kayak salah-salah dikit perhitungan bisa di end soalnya. Oke, tapi bottom lane ini udah mulai bocor dari Rebellionnya juga. Top lane-nya sebenarnya bisa dijalankan 3 lane lagi untuk Geek, tapi Geek sepertinya mereka akan nunggu aja ya. Mereka akan mencoba untuk setup duluan nih, jadi mereka gak bakal kalah start sama sekali lagi nantinya untuk di setup Lord berikutnya. Dan bahkan ini sudah mulai pelan-pelan bisa jadi masuk untuk mengintai ada di mana pemain-pemain dari Rebellion. Karena di lane jauh ini masih dibiarkan sama sekali gak ada orang nih di lane jauhnya. Cuma ada Matt sekarang yang akan hit di level 15 juga. Kalau dari build itemnya, perbedaannya jelas ya dari junglernya. Karena magic damage lawan physical damage juga. Tapi lihat tuh di lane atasnya sudah mulai ada Baloyski yang selalu juga mengawal ya. Jadi mata duluan di depan. Power of Nature dia akan ngebaying time yang cukup lama memberikan info. Ini biar si Cak Dera juga aman, bisa tetap farming terus-terusan. Tapi ya mungkin untuk Matt, gue ngeliat dia di kondisi kalah gold as a team. Tapi dia untuk individunya ngejar banget loh. Bisa ya level 15 duluan sama 4-0. Ini karena 4. Wih. Oke, Riot. Wow. Cak Dera. Wah itu gak expect sih. Spear of Misery-nya kena, ya Hayabusa bakal bisa langsung di instan. Itu dalam kondisi mungkin untuk beberapa waktu ke belakang dari Spirit of Misery-nya itu masa dia nempel itu udah dikurangin loh. Waktunya kan. Coba itu tadi udah segitu doang masih bisa kabur. Gak bisa.
sakit banget damage-nya udah. Iya. Dan bahkan tanpa retribution sekarang mau dicepetin juga bisa untuk Geekom atau bahkan mau dipancing tim fight-nya nih, bisa banget. Yap, dan barusan terlihat ada Helton Blast tadi yang udah connect pula ke arah 2 player. Digas lagi oleh Aboy, di spam terus-terusan namun dibalaskan dengan konsil udah langsung dikeluarkan pula. Akan seperti apa lagi tapi Cadera damage-nya udah sangat-sangat mematikan. Coba lihat semuanya pula langsung mundur. Dengan Glacier udah langsung dikeluarkan pula, Meda terkurung di atas tersebut tapi berhasil mendapatkan pula ke arah dari Aboy. Namun sekarang Baja tershot dan bahkan Swallow jadi korban pula. Tersisa 2 saja dan Lordnya jatuh ke tangan Geekfam secara free. Tidak ada kontes yang dilakukan, masih ada 30 detik lagi. Apakah Geekfam masih mau push? Wah, bisa saja sih kalau mau di-push ya. Dan tadi, itu tim fight yang memang kondisinya nggak menguntungkan sama sekali buat Rebellion. Mereka nggak punya retribution, tapi mereka masih paksa untuk mendelay mungkin ya. Tapi ya damage output untuk Geekfam udah terlanjur ada semuanya. Dan Cadera-nya, wah ini udah tinggal nyari sekarang nih. Moskov late game, item full sudah selesai. Wah, udah siap ya. Siapapun siap ditarget sih sama Cadera. Tapi mungkin tadi niatnya adalah untuk heavy spin bareng sama Arlot dengan Vengeance. Dan ini debut Aurora bagi Aboy ya. Menjadi unique hero ke-20 dari Aboy sepanjang bermain di MPL Indonesia. Menarik sih. Dan cooldown dari Helton Blast-nya tadi pun sangat-sangat cepat sekali om ya. So, Cepat banget. Tiap bentar orang dihujani nama es. Oke, Veldora terkipas tadi sepertinya. Dan ini menjadi satu informasi pula untuk mereka dari Geek. Oke, dan ini dia defensif seperti apa yang bakal ditunjukkan Rebellion. Yap, sementara Cadera masih berfokus di area tengah untuk bisa menumbangkan dan benar saja tumbanglah sudah satu base turretnya di bagian atas, diantarkan lagi satu wave minion. Akankah mereka bisa mempertahankan karena satu base turret tersebut karena satu persatu playernya udah mulai dipukul mundur lagi walaupun ada dominator seperti udah gak memberikan impact apapun. Ditabraklah sudah. Wilson pun tadi langsung terlihat karena menjadi korban dalam pertempuran tersebut dan matnya pun harus mundur sambil menunggu dengan ada satu wave minion yang harus segera dia hilangkan. Matnya Panther ke arah belakang tapi Cadera untuk kali ini terjepit. Tapi dengan ada satu Privy udah langsung dia pop-up pula. Masih berselamatlah pula dirinya untuk kali ini. X-Win-nya berhasil dihancurkan pula. Dan untuk sekarang waktunya untuk mereka bisa menutup game ini. Dan badar saja 2-0 untuk Geekfam. 2-0 Israel terjadi.